Cinta Steffi Zamora selesai sudah di usia 24 tahun. Setelah berpetualang menjalin cinta dengan beberapa cowok ganteng, aktor blasteran Nino Fernandez jadi pelabuhan cinta terakhir Steffi. Bahkan tanpa banyak gembar-gembor, Steffi sudah resmi menikah dengan Nino dan kini siap melahirkan calon anak pertamanya dari Nino yang berjenis kelamin perempuan. Menikah, hamil, dan punya baby ternyata impian Steffi. Demi suami dan calon debai, Steffi bahkan rela hiatus dari dunia akting. Enggak sih, kebetulan saya pengap, ngomongnya sekarang udah ngap. Jadi emang nggak syuting dulu dan kemungkinan emang nggak ngambil syuting dulu karena kan ya udah hamil gede. Jadi kayak break dulu dan kemungkinan akan hiatus dulu lah syuting. Iyalah, ngurusin anak, ya jadi ibu lah. Udah jadi emak-emak pasti akan kayak di rumah dulu nggak sih sampai anaknya gedean. Kayaknya kalau aku akan pegang sendiri. Tapi mungkin tetap butuh bantuan untuk kayak lain-lain hal lah, misalkan mau mandi, mau apa, ke toilet, itu kan harus tetap ada yang pegangin. Cuman kayak pengen bener-bener ngerasain semua ngurusnya sendiri sama suami. Berkeluarga itu juga hijrah ya, sesuatu yang baru gitu, menikah, punya anak, itu berhijrah. Ya, Steffi Zamora menikmati betul fase menjadi ibu hamil, termasuk saat masa ngidam. Bahkan saking menikmatinya, Steffi sampai ngidam yang aneh-aneh. Mulai dari makan nasi lemak Malaysia sampai minum es Milo Singapura. Sekali doang dia nggak ke Malaysia. Bolak-balik ya? Bolak-balik. Tapi emang pas trimester 1 itu bener-bener mual banget. Jadi makanan tuh harus spesifik yang ada di otak maunya apa gitu. Jadi kayak agak susah. Terus Nino tuh apa-apa usaha. Soalnya awal-awal susah makan kan. Karena ya mual-mual ya. Akhirnya dia ke Malaysia waktu gara-gara aku pengen nasi lemak. Dia pengen es Milo, tapi pengen es Milo yang di Singapura. Jauh ya. Karena beda rasanya, beda loh rasanya. Iya, pun jauh banget. Akhirnya temen aku kemarin di Singapura nitip boleh dibawain. Ngidam. Lihat pemilihan. Banyak sih. Aneh-aneh deh pokoknya. Apa yang paling aneh? Susah ya? Enggak, aku tuh kan suka makan Indonesia, tiba-tiba suka makan pizza. Terus aku kemarin bisa makan pizza tuh ngabisin seloyang yang biasanya nggak pernah suka. Kayak geragas banget gitu makannya sekarang. Kayak orang idam ternyata kayak gini ya. Steffi Zamora memang beruntung banget punya suami seperti Nino Fernandez. Gak cuma jadi suami siaga yang membelikan makanan minuman ngidam, tapi juga protektif banget sama si Bumil. Cuma nurutin aja, apa aja, aku mau apa juga diturutin. Terus sekarang tuh karena hamil udah lumayan gede, jadi turun tangga tuh dijagain, naik tangga dijagain. Pokoknya kayak, aku bilang ini hamil bukan lagi kayak ngapain ya. Selalu menuruti ya kemauan aku. Jadi kayak ya siaga banget lah, Nino bener-bener ngurusin banget. Menurut prediksi dokter, Steffi Zamora akan melahirkan calon anak pertamanya bulan Desember. Lantas, bagaimana persiapan Steffi dan suami menyambut kelahiran calon debai mereka? Udah, dari awal juga udah beli perintilan-perintilan. Kayak itu hal yang paling apa ya, dinanti-nanti gitu ya. Seru ya? Jadi seru banget, iya malah kayak kalap gitu loh. Sama udah kayak ikut kelas gitu-gitu kan untuk persiapan lahiran. Beberapa nama ya, namanya juga anak pertama. Jadi kita kayak, berapa nama di list. Tiap hari coba dipanggil dulu, coba di apa, kalau marah gimana, kalau ini gimana. Jadi dicoba-coba ya. Usia boleh 50, tapi semangat tetap menggebu-gebu. Itulah Krisdayanti. Usia tak menghalangi sejumlah aktivitasnya, termasuk mendalami olahraga wushu. Alih-alih jaga stamina tubuh, siapa sangka kalau ternyata ibu 4 anak ini punya target yang sebelumnya tak pernah ia bagi kepada banyak orang. Ya, Kades siap mewakili Indonesia di ajang International Wushu Championships di Cina. Dan inilah momen kade latihan serta simulasi jelang tanding yang akan diselenggarakan mulai hari ini tanggal 14 hingga 20 Oktober mendatang. Kami akan berangkat kontingen tanggal 14 sore dari Soekarno-Hatta dan ini akan jadi semangat yang luar biasa untuk kami karena sekali lagi mewakili Indonesia di International Wushu Championship di Emeishan, China.
Sedikit ngos-ngosan mengatur nafas, semangat sumringah KD begitu menyala. Nampaknya ia tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk unjuk kebolehan teknik wushu di kancah internasional. Tapi apa yang bikin KD begitu pede mewakili Indonesia, padahal hanya 2 minggu saja ia mengikuti simulasinya? Merasakan perasaan bahagia seperti ini dalam hal persiapan. Jadi saya harus fokus supaya ingat latihannya. Kan sayang kalau kita nervous atau ya karena materi itu kita harus siapin. Private-nya udah tahun keempat, cuma masuk ke sasananya baru untuk persiapan ini aja 2 minggu terakhir. Dan langsung internasional, karena kapasitas kami memang beda-beda kelas. Kalau melihat anak-anak kan lompatannya tinggi apa segala macam, tapi memang kelas-kelas itu yang membedakan. Dan karena kita didapuk di kelas veteran, nah ini jadi ya mungkin walaupun udah banyak yang latihan dari muda atau mungkin mantan atlet, tapi kan kami dengan kapasitas masing-masing. Berangkat ke luar negeri dalam konteks sebagai atlet menjadi pengalaman baru KD. Kalau biasanya ke luar negeri mempersiapkan konser, kali ini memang agak beda persiapannya. Bukan lagi dengan vokalnya, tapi dengan gerakan wushu yang 4 tahun sudah ia pelajari. Dan yang menarik, penampilan nenek lincah ini. Make up, tata rambut, bahkan kuku, hingga kostum. Memang wushu kalau kita lihat atlet-atletnya tuh mereka boleh pakai makeup, styling gitu. Tapi pakai senjata. Oh iya, kukunya juga disesuaikan. Iya kan memang ini baju wushu saya memang fuchsia, ini juga belinya di titip atlet kemarin di China. Jadi dipakai sekarang. Visa performer udah ya, visa parlemen, diplomatik udah. Nah ini visa atlet pertama. Memang saya pilih memang warnanya pink dan saya sukanya karena dia gradasi, kan susah. Belinya di China waktu coach saya tanding di sana. Jadi ya udah percayain aja deh mau kayak apa pilihannya, tapi ya saya senang karena warnanya saya suka. Persiapan mantap, percaya diri nggak usah ditanya. Dukungan sudah pasti. Lewat postingan Instagramnya, KD banyak dapat support baik dari sesama teman artis maupun fans. Dan yang paling penting dukungan dari suami dan keluarga. Kalau selama ini KD adalah penyanyi idola Amina, benarkah KD juga ingin menularkan wushu pada Amina? Pertama ketika saya dapat undangan ini langsung tanya suami dulu. Karena saya pikir suami kan rutenya juga tripnya sering ke China, jadi dia juga izinkan dan dia lihat saya udah 4 tahun latihan, ya bolehlah dikasih kesempatan. Anak-anak yang mendukung, mereka sekolah gitu. Ya mudah-mudahan ini jadi satu kebahagiaan lah untuk mereka melihat pengalaman saya nggak pernah putus semangat. Dan tentu ini yang ingin saya tularkan untuk anak-anak saya. Iya, makanya pengen ngeracunin dia datang ke Sasana sekali-sekali nanti untuk pertandingan Jakarta ya.